Tawakal bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari ketenangan dalam berjuang. Mulai detik ini, mari kita serahkan kemudi hidup kita kepadanya. Sahabatku, pernahkah pikiran kita seperti benang kusut yang tidak tahu di mana ujung pangkalnya? Berbagai masalah hidup mendera kita, mulai masalah keluarga tak kunjung sirna, finansial yang merosot, pekerjaan yang terbengkalai, hidup terasa tak berguna. Tenang ya, semua ada jalan keluar. Kita hidup di zaman yang memaksa kita untuk menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita merasa harus mengatur segalanya, memastikan segalanya sempurna. Dan ketika satu sekrup dalam hidup kita lepas, kita merasa dunia runtuh. Kita kelelahan. Sahabatku, mengapa kita sering merasa hancur? Badan letih karena pikiran keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan lainnya. Dalam kacamata tasawuf, karena kita mencoba memanggul beban yang seharusnya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba mengatur apa yang sudah diatur oleh Sang Pengatur semesta. Hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati. Saya bukan untuk menggurui, karena saya pun sedang belajar. Mari kita pelajari sebuah teknik batin yang sudah diwariskan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak berabad-abad lalu. Sebuah teknik yang disebut tawakal total. Ini bukan sekadar kata-kata di atas sajadah. Ini adalah seni mengalihkan beban hidup dari tanganmu yang lemah ke tangan Allah yang Maha Kuat. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan sebuah kalimat yang sangat menggetarkan. Istirahatkan dirimu dari ikut mengatur urusanmu. Sebab, apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentinganmu, tidak perlu lagi engkau ikut mencampurinya. Mengapa kita sulit tawakal? Karena ada ego yang merasa bahwa hasil adalah milik kita. Kita sering terjebak pada pemikiran bahwa, kalau saya tidak begini, maka hasilnya tidak akan begitu. Memang, secara syariat kita wajib berusaha. Tapi secara hakikat, keterikatan hati pada usaha itulah yang membuat kita stres. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taluk ayat 3, yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kata mencukupkan di sini seringkali kita artikan dengan memberi apa yang kita mau. Padahal makna spiritualnya jauh lebih dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa cukup di dalam hati, sehingga beban itu tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai skenario yang indah. Teknik pertama, al-fashlu, atau pemisahan antara tangan dan hati. Bagaimana cara praktis mengalihkan beban itu? Teknik pertama dalam tasawuf adalah memisahkan antara usaha anggota tubuh dan ketergantungan hati. Bayangkan kita adalah seorang petani. Tugas kita adalah mencangkul, menanam benih dan menyiramnya. Itu adalah tugas tangan. Tapi, apakah kita bisa menjamin benih tumbuh? Mengatur hujan turun? Tidak. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penderitaan muncul ketika tangan kita mencangkul, tapi hati kita juga ikut mencangkul rasa khawatir. Hati kita ikut sibuk memikirkan, gimana kalau gagal? Gimana kalau hama datang? Akibatnya, energi kita habis untuk mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Latihan reflektif sederhana yang dapat kita lakukan adalah ambil napas dalam-dalam. Bayangkan masalah kita saat ini. Katakan, wahai tubuh, bekerjalah sekuat tenaga karena itu perintah Allah. Tapi wahai hati, diamlah, duduklah yang manis. Tugasmu bukan untuk khawatir. Tugasmu adalah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Refleksi ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer tentang unta. Ikatlah untamu, setelah itu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah tidak mengatakan pikirkan untamu, tapi ikatlah. Setelah diikat secara fisik, lepaskan secara mental. Teknik kedua, tafwidh atau penyerahan kuasa. Dalam tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada istilah at-tafwid. Ini adalah level tawakal yang lebih dalam. Jika tawakal adalah bersandar, maka tafwidh adalah menyerahkan kunci otoritas sepenuhnya kepada Allah.
Saat kamu menghadapi jalan buntu, ucapkanlah doa yang diajarkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat ke-44. Wa ufawidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Artinya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Bayangkan, kamu sedang berada di dalam sebuah mobil. Selama ini kamu mencoba menyetir di tengah badai dengan mata tertutup, lelah, dan ketakutan. Tafwidh adalah momen di mana kamu berpindah ke kursi penumpang, lalu membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang kemudi. Apakah badainya hilang? Belum tentu, tapi kamu tidak lagi stres. Karena kamu tahu bahwa pengemudi mobil bukanlah makhluk dan sangat menyayangimu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tawakal itu ibarat seorang anak kecil yang merasa tenang karena tahu ibunya selalu ada. Sang anak tidak tahu dari mana makanan datang, tidak tahu bagaimana cara membayar rumah, tapi dia tidak pernah cemas. Kenapa? Karena dia percaya penuh pada kasih sayang ibunya. Apakah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah daripada iman anak kecil itu kepada ibunya? Teknik ketiga, menghancurkan berhala hasil. Seringkali kita merasa gagal bertawakal karena kita masih menetapkan syarat kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal, tapi tolong buat aku sukses di bisnis ini. Itu bukan tawakal, itu adalah transaksi. Tawakal total tidak mengenal syarat. Ia adalah keridaan atas apapun hasil akhirnya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mengingatkan bahwa dunia ini adalah darul ibtila atau negeri ujian. Kita adalah aktor di panggungnya. Seorang aktor yang hebat tidak akan protes jika sutradara memberinya peran sebagai orang miskin atau orang sakit. Ia hanya akan fokus memainkan peran itu sebaik-baiknya agar sang sutradara bangga. Beban hidupmu terasa berat karena engkau ingin menjadi sutradara. Engkau ingin menulis akhir ceritamu sendiri. Padahal, pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembarannya sudah kering. Sebuah rahasia dari para arifin atau orang bijaksana. Jika engkau ingin Allah segera menyelesaikan urusanmu, maka berhentilah mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada makhluk adalah bentuk protes terselubung kepada Sang Pencipta. Mengadulah hanya kepadanya, karena hanya Dia yang memegang hati orang-orang yang bisa menolongmu. Berikut kami bagi langkah praktis harian atau daily routine of tawakal yang disaringkan dari Salik agar setiap masalah hidup tidak menjadi beban dan segera menemukan jalan keluar. Pertama, ikhtiar secara maksimal. Ini sesuai dengan syariat. Lakukan apa yang bisa dilakukan manusia. Jika sakit, minum obat. Jika butuh uang, bekerjalah. Jika ada masalah, cari solusi. Jangan malas dengan alasan tawakal. Itu namanya tasyaukul atau tawakal palsu. Kedua, deklarasi, penyerahan dalam bentuk zikir. Usahakan istiqomah berzikir selepas sholat. Apapun zikirmu insya Allah baik. Setiap pagi setelah subuh, katakan, "Ya Allah, hari ini aku akan bekerja, tapi aku tahu usahaku tidak menghasilkan apa-apa tanpa izin-Mu. Aku titipkan hasilnya, keluargaku, dan kehormatanku di tangan-Mu yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan." Ketiga, matikan kamera, pengawas pikiran. Setelah usaha dilakukan, berhentilah memikirkan hasilnya. Jika pikiran cemas datang, segera alihkan dengan zikir. La haula wala quwata illa billah. Sadari bahwa kecemasan kita tidak akan mempercepat datangnya rezeki. Justru ia menghambat datangnya ketenangan. Keempat, berprasangka baik jika hasilnya tidak sesuai keinginan. Katakan, Allah sedang menghindarkanku dari sesuatu yang buruk, atau Allah sedang menyiapkan yang lebih besar. Sahabatku yang sedang lelah, dunia ini memang tempat yang melelahkan. Ia diciptakan bukan untuk memberikan kepuasan, tapi untuk membuat kita rindu pada rumah yang sebenarnya. Beban yang kita pikul saat ini bukanlah hukuman. Mungkin itu adalah cara Allah untuk memaksa kita bersimpuh di hadapannya. Mungkin Allah rindu mendengar suara tangis kita di sepertiga malam. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa selain Dia, tidak ada yang benar-benar bisa kita andalkan. Lepaskan genggaman pada dunia yang fana ini.
Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Rasakan bagaimana beban di pundak kita perlahan meluruh. Kita tidak sendiri. Pemilik galaksi ini ada di pihak kita, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28.